Does that feel good? Yeah, next picture's gonna be a missing person. Halo Baraya, apa kabar? Semoga Sang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan jalan menuju kesuksesan untuk kita semua. Amin. Selamat datang kembali di SJB Wara. Seperti biasa masih tetap bersama saya Es. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film bergenre action drama yang berasal dari negeri Paman Samsudin yang berjudul. Film ini berkisah tentang seorang pria yang baru saja bebas bersyarat dari sebuah hotel prodeo di kawasan LA. Pria tersebut sudah dipenjara sejak umur 11 tahun karena kasus pembunuhan ayahnya sendiri. Setelah bebas, dia berusaha menata hidupnya agar bisa memiliki kehidupan normal pada umumnya. Layaknya manusia normal, dia ingin menjadi orang sukses dan memiliki banyak uang. Bahkan kalau bisa, dia ingin menjadi presiden di negara Paman Samsudin. Tapi ternyata menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Sebagai mantan napi, kehidupannya selalu didekati oleh hal-hal yang berbau kriminal. Meski berusaha menolak terlibat dalam hal-hal kriminal, pada akhirnya dia dengan ikhlas menjalani semua takdir di hidupnya. Semua itu dia lakukan demi mendapatkan kehidupan normal dan meraih kesuksesan. Sebelum melanjutkan, saya ingin meminta bantuan Baraya untuk like, komen, subscribe, dan share seikhlasnya. Mohon bantuannya agar channel ini bisa jadi jauh lebih baik. Baiklah, ayo kita santap bersama sob. Killernya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria berbadan kekar dengan kepala pelontos yang terlihat tagayur di sebuah sel. Tak lama kemudian datanglah seorang sipir. Setelah menerapkan protokol keamanan, dia dibawa menemui sipir lainnya untuk membawa sebuah kotak kardus yang berisi beberapa barang. Setelah itu dengan ditemani pas sipir, dia berjalan menuju gerbang penjara. Rupanya ini adalah hari pertama dia bisa menghirup udara bebas. Setelah menaiki bis dan melihat pemandangan kota, sang pria ngaleskeun tuur dengan berjalan kaki untuk menuju ke sebuah apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. Apartemen itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada si pria agar si pria bisa menjalani hidup normal dan membaur dengan masyarakat. Di hari yang sama, dia pergi ke kantor masa percobaan untuk bertemu dengan seorang petugas. Petugas tersebut bernama Kokom. Petugas Kokom menjelaskan apa yang harus dilakukan si pria agar bisa berbaur dengan masyarakat. Dan apa yang tidak boleh dilakukan si pria agar dia tidak kembali ke dalam jeruji besi. As much as a candy bar, you will be incarcerated. If you fail a random drug test or any drug test for that matter, if you miss a meeting with me that results in a violation of your parole, you will be immediately incarcerated. Parole is a privilege. Sebelum tidur, dia melakukan sedikit latihan tinju agar otot keras hasil latihan di sel tahanan tidak melunak saat menghadapi kehidupan di luar penjara. Duha pun caang, si pria menemui seorang pemilik restoran untuk melamar pekerjaan. Hal itu dia lakukan agar bisa menyambung hidup dengan uang halal hasil kerja kerasnya. Setelah sesi wawancara, si pemilik resto yang bernama Pak Ujang menerima si pria bekerja sebagai pengantar makanan. You have experience in the restaurant industry? I work the kitchen at Fino. I can do whatever you need me to do. Scooter? Drive a scooter? Di sepanjang film ini si pria tidak disebutkan namanya, jadi kita panggil saja Samsudin alias Sam. Pak Ujang mengenalkan Sam kepada seorang pencuci piring merangkap sebagai chef yang bernama Denny yang merupakan anak dari Pak Ujang. Sebagai salah satu cara agar Sam bisa tetap berada di jalur hidup yang dia pilih,
Sam merekam wejangan-wejangan yang dia katakan sendiri untuk mengingatkan dirinya sendiri. You must push through valleys. Embrace fear. Meski sudah beberapa hari bekerja, Danny dan Sam tak terlihat akrab. Di suatu hari, Sam mengantarkan makanan kepada 2 orang pria. Karena mereka tak punya duit untuk memberi tip, mereka memberikan sebungkus tepung durjana kepada Sam. Setibanya di rumah, Sam yang memilih jalan lurus membuang tepung durjana ke dalam toilet. Saat dia sedang santai sambil nonton sebuah acara kampanye calon presiden di TV, Sam membayangkan dirinya yang berada di podium dan menyalonkan diri sebagai presiden. We respect our flag. We love our country. We embrace our freedom. We celebrate our troops. To one nation under God. Di hari berikutnya, Sam kembali menemui petugas Kokom untuk absen dan diberi beberapa arahan agar selalu terbuka dalam setiap pemberian informasi yang diperlukan, supaya Sam bisa lolos masa percobaan dengan mulus. Di apartemen saat Sam sedang ngenteng, siapakah pria itu? Insya Allah nanti terjawab. Peting pun gelap, Sam diberikan kepercayaan oleh Pak Ujang untuk menutup resto. Senang akan hal itu, Sam mengekspresikannya dengan melolong seperti ajak di malam bulan purnama. Saat Sam selesai mengunci resto, tiba-tiba dari belakang seseorang menodongkan bedil ke arah Sam. Orang itu menyuruh Sam untuk membuka pintu resto, tapi Sam tak mau menuruti perintah orang itu. Lalu, untuk permintaan maaf dan melepas rasa capek setelah bekerja, Danny mengajak Sam pergi ke tempat karaoke. Ini adalah pengalaman pertama Sam ke tempat karaoke. Seumur-umur saya juga belum pernah ke tempat karaoke. Maklum, orang kampung yang kampungan. Di pengalaman pertamanya, Sam langsung ditraktir oleh Danny untuk mendapatkan servis ekstra dari seorang pemandu lagu. Awalnya Sam menikmati detik demi detik servis ekstra itu, akan tetapi saat akan mendapatkan final servis, Sam menolaknya. What are you doing? Sepertinya Sam tak ingin melepas keperjakaannya dengan perempuan yang oper pengalaman. Saat berada di dalam mobil, Sam mematahan Danny agar tidak terus mengkonsumsi tepung durjana. Di sebuah pinggiran pantai, Sam menemui petugas Kokom untuk menyerahkan beberapa dokumen. Sam juga mengungkapkan keinginannya untuk membuka restorannya sendiri. Sam meminta petugas Kokom untuk membantunya, tapi petugas Kokom mengatakan Sam tak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan. Saat malam, Sam mengantarkan makanan kepada 2 orang om-om di tempat karaoke. Setelah Sam diberikan tip oleh Om Cungkring, Om Cungkring memprotes pesanannya karena tak terdapat roti untuk mencocol humus. Untuk menghina Sam, Om Cungkring mencocol humus dengan jarinya, lalu mencipratkannya ke wajah Sam. You tried the hummus before? Oh, Bobby. Humus adalah makanan khas Timur Tengah yang terbuat dari kacang Arab yang digiling dengan campuran tahini, minyak zaitun, sari perasan jeruk lemon, garam, dan bawang putih. Tekstur humus sendiri mirip seperti bubur atau selai dengan rasa gurih tapi menyehatkan. Lalu, ternyata itu semua hanya keinginan Sam di dalam pikirannya. Di sebuah toko baju, Sam sedang memilih pakaian untuk pekerjaan barunya. Atas kerja keras dan kedisiplinan Sam, Pak Ujang menaikkan jabatan Sam sebagai pramusaji. Selain itu, Sam juga diberi tugas untuk mengawasi Danny. Setelah naik jabatan, Sam membeli ROG baru dan alat perekam yang lebih bagus. Hubungan Sam dan ini juga semakin dekat. Sam juga semakin dekat dengan Pak Ujang, bahkan Sam diundang untuk makan malam di rumah Pak Ujang. Fire is more,
Di suatu peting, Sam dan Danny pergi menemui beberapa orang dengan menggunakan topeng ski. Lalu, You don't speak English. How about this? keikutsertaan Sam dalam aksi itu karena pekerjaan sampingan Sam yang harus menjaga Danny. Selain itu, Sam tergiur dengan pundi-pundi rupiah yang akan diberikan jika dia mau membantu Danny. Saya mau membantu Danny karena Danny mengatakan tugas yang akan mereka kerjakan bukanlah tugas yang berhubungan dengan dunia kriminal. Merasa terbohongi, Sam balik kepada Danny. Saat Sam pulang, petugas Kokom menyambut. Keberadaan petugas Kokom di apartemen Sam untuk meminta Sam mengisi gelas tes urin. Secara barbar, petugas Kokom memaksa Sam untuk mengisi gelas tes urin di depan rarainya. Dengan sedikit hoream dan kehel, Sam menuruti perkataan petugas Kokom. Setelah petugas Kokom pergi, Sam merasa khawatir tes urinnya akan membuatnya kembali ke Hotel Prodeo. Karena sebelumnya dia mengkonsumsi Mirasantika bersama Danny. Sam yang mulai serius dengan keinginannya untuk membuka restorannya sendiri, mulai mencari dana yang harus dia punya, mencari tempat untuk usahanya, dan mulai mencoba berbagai masakan dari berbagai negara. Something you've never had, you must do something you've never done. Di suatu asar, saya mencoba berenang di pantai. Untuk banyak orang, mungkin itu adalah hal yang biasa. Tapi untuk Sam, ini adalah pengalaman pertamanya. Sekaligus menjadi pelepas kepenatan untuk semua beban dalam pikirannya. Malamnya, Sam pulang dengan kondisi sedikit sempoyongan. Saat Sam masuk ke apartemen, petugas Kokom menyambutnya dengan todongan bedil. Lalu memeriksa mata Sam. Ternyata pupil mata Sam membesar. Itu dikarenakan Sam sempat menghisap udu daun durjana dan minum amer di acara ulang tahun istri Pak Ujang yang diadakan di resto miliknya. Kemudian Bu Kokom menyuruh Sam berlutut. Ternyata Bu Kokom tertarik kepada Sam. I feel good. You're my little project. Everyone you come across is fighting the battle. Fuck what you think you temporarily own. Your physical and your inner self, none of that other shit matters. Saya meminta bantuan kepada Pak Ujang untuk menjadi penjamin untuk tempat resto yang akan dia sewa. Sempat terjadi percekcokan kecil di antara mereka. Karena Pak Ujang berpikir Sam belum siap untuk mempunyai restorannya sendiri. Akan tetapi Pak Ujang akan memikirkan permintaan Sam itu. Agar bisa secepatnya mendapatkan modal, Sam meminta bantuan Danny untuk melakukan tugas haram lainnya. Singkat cerita, Sam telah berhasil melakukan tugasnya. Akan tetapi dia justru amek-amekan dan melemparkan barang-barang yang ada di apartemennya. Hal itu dia lakukan karena merasa menyesal telah melakukan tugas haramnya. Saat dia bertemu dengan Om Gempal untuk meminta tugas, saya meminta tugas yang tidak ada sangkut pautnya dengan senjata api. Setelah mendengar tugasnya hanya mengantarkan semacam artefak budaya atau artefak keluarga, Sam pun menerima tugas itu. Untuk kesekian kalinya Sam dibohongi. Ternyata dia harus mengantarkan jasad satu keluarga yang dia simpan di dalam bagasi Danny. Dan yang paling membuat Sam merasa bersalah adalah keluarga tersebut dibunuh satu persatu di depan mata Sam. Untuk mengurangi rasa bersalahnya, Sam menyakiti dirinya sendiri. Saat sedang bekerja, kondisi mental Sam yang terganggu karena tugas yang dia kerjakan kemarin malam membuat dia tidak bisa mengontrol emosinya. Karena hal itu, Sam bertengkar dengan seorang pelanggan perempuan karena pelanggan itu kecewa dengan pesanannya yang tak kunjung datang. Karena hal itu, Sam langsung dipecat oleh Pak Ujang.
Bukannya meminta maaf kepada Pak Ujang, Sam justru mendorong Pak Ujang dan mulai pararea omong dengan Pak Ujang. Fuck you! I don't need this fucking shit! I'm a fucking bear in this place! Untuk menghilangkan segala karuwet dan kapusing, Sam datang ke tempat karaoke untuk mendapatkan servisan spesial dari pemandu lagu. Human happiness is defined. Kita flashback saat Sam masih kecil. Dia menyaksikan ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Rupanya pria yang kita lihat saat Sam ngenteng adalah ayahnya sendiri. Setelah membunuh si istri, si ayah meminta Sam untuk membunuh dirinya. Itu teori saya aja sih, karena tidak mungkin Sam bisa melawan si ayah. Ukuran fisiknya jauh berbeda, otomatis kekuatannya juga jauh berbeda. Kemungkinan si ayah mengarahkan Sam untuk menyembelih dirinya sendiri. Itu teori saya sih. Kalau menurut Baraya, bagaimana? Hal itulah yang membuat Sam ditahan. Sam menemui Danny untuk mengambil upah dari tugas waktu itu. Karena Danny hanya memberikan 1/4 dari upah yang disepakati, terjadi pararea omong di antara mereka. Dari pararea omong itu, kita jadi tahu ternyata Danny menyimpan benih-benih aspara menyimpang kepada Sam. Sam yang seorang perjaka normal menolak untuk melakukan adu pedang dengan Danny. Perkelahian di antara mereka pun tak bisa dihindari. We ain't got no family, all right? And I'm still more of a fucking son than you'll ever be. I said, don't fucking touch me, man. Don't fucking... You want him like this, huh? Human happiness is defined by the conflicts and hardships that you have been through. Untuk mendapatkan rupiah secara cepat, Sam terpaksa menemui kembali Om Gempal. Kedatangan Sam kali ini sangat berbeda. Dia mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Om Gempal, asalkan mendapatkan bayaran yang sesuai dengan keinginan Sam. Om Gempal pun memberikan tugas untuk membunuh seseorang. Dengan sedikit ragu, Sam menerima tugas itu. Is that U.S.? I like to be teased. I think I'm allergic. No, I don't like to touch money. What is it I'm doing? When it is done. Fix to be a missing person. Hal itu dia lakukan agar secepatnya bisa memiliki restonya sendiri. Saya mempersiapkan restonya sendirian. Dengan gigih dia terus melakukan promosi agar orang-orang tertarik untuk datang ke restonya. You're gonna go back to prison. I didn't think you'd mind. You didn't think I would mind? No. My little project. Hey, how's it going? You want to try at a restaurant? No? Hey, what's up, man? You want to try a restaurant out? There you go. I want to lead an important life. I want to do it because I was born a human being. Tiba di hari pembukaan resto, saya menawarkan resto dengan konsep yang berbeda dari yang lain. Dia membuka restoran dengan konsep penjara. Dia ingin para pelanggan merasakan bagaimana rasanya makan di dalam penjara. Dan merasakan sensasi makan ditemani oleh para napi yang pikasieun dan galak-galak. Here. Finish that shit! Are we on a fucking... It's gonna be my bitch in a minute. Finish that shit! Share that. Go! Dengan konsep anti-mainstream itu, Sam berhasil membuat para pelanggannya puas. Sam terlihat sangat puas dengan pencapaiannya sekarang. Saat dia sedang wudhu di sebelah tong sampah, datanglah Danny. Sebagai teman yang baik, Sam menyambut dengan hangat Danny. Sementara Danny... Love you, bro. Steal a little, you're a thief. But steal a lot, you can be king. Tamat, ending yang sangat menyesakkan.
Film ini memang tidak menyajikan adegan action yang keren dan penuh dengan spesial efek. Film ini lebih menceritakan unsur drama yang terjadi di kehidupan Sam yang diperankan oleh Santiago Segura. Bagaimana Sam menghadapi kehidupan bebas yang ternyata lebih kejam daripada kehidupan di dalam penjara. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari film ini. Ambillah sisi positif dari Sam yang mempunyai tujuan jelas dalam hidupnya. Dia selalu berusaha sekeras mungkin agar cita-cita dan mimpinya menjadi kenyataan. Tapi jangan ambil sisi negatif Sam yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, maka apa yang kita dapatkan akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan kita di masa depan. Saya seinstan-instannya si instan pasti membutuhkan proses. Contohnya mie instan, katanya mie instan, tapi kok untuk menikmatinya harus dimasak dulu. Harusnya namanya diganti jadi mie siap masak aja. Nah, jadi ngomong kemana karep ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.